Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang penentuan jumlah proton, elektron, dan neutron. Sebelumnya, Bu Ina sudah pernah membahas materi ini, tapi hari ini kita akan penguatan materi supaya teman-teman lebih paham dengan materi ini. Oke, Bu Ina akan ingatkan dulu nih bahwasanya setiap atom memiliki nomor massa dan juga nomor atom. Nah, apabila suatu atom atau unsur dilambangkan dengan X, maka A di sini adalah nomor massanya. Nomor massa atau massa atom itu ada di bagian atas. Sedangkan Z di sini sebagai nomor atom. Nah, nomor massa atau A di sini menunjukkan jumlah proton dan neutron yang terdapat dalam atom tersebut. Sedangkan nomor atom atau Z di sini menunjukkan jumlah proton yang ada dalam atom tersebut. Nah, apabila dibalik kita diminta untuk menentukan jumlah proton, maka jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya atau Z. Sedangkan jumlah neutron sama dengan A kurangi Z atau atas dikurangi bawah ya. A dikurangi Z sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom ya. Jadi kalau diminta untuk mencari jumlah neutron, nomor massa dikurangi nomor atom atau nomor massa dikurangi jumlah protonnya gitu ya. Nah, sedangkan untuk mencari elektron di sini ada 3 kondisi yang berbeda ya. Pertama, pada atom netral. Pada atom netral, jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Ya, karena muatan negatif dan positif dalam suatu atom yang netral itu adalah sama. Kemudian, apabila pada atom yang bermuatan positif, maka jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah proton dikurangi muatan. Diingat ya, kalau bermuatan positif, justru jumlah protonnya dikurangi muatan. Nah, kenapa? Karena elektronnya pada atom bermuatan positif itu lebih kecil dibandingkan jumlah proton. Nah, selanjutnya pada atom yang bermuatan negatif, jumlah elektron sama dengan jumlah proton ditambah dengan muatan. Ingat, jika bermuatan negatif, justru jumlah protonnya ditambah muatan. Kenapa? Karena elektronnya itu lebih besar daripada jumlah proton. Oke, nah ini Bu Ina sekedar mengingatkan yang sudah Bu Ina sampaikan kemarin. Kita akan langsung bahas ke beberapa soalnya ya. Oke, soal yang pertama, jika atom brom atau Br memiliki nomor atom 35, nomor massa 80, maka jumlah proton, neutron, dan elektron dalam unsur bromida berturut adalah, oke, jadi ada unsur Br atau brom yang mana nomor massa atau A sama dengan 80. Nah, tadi nomor massa itu A itu ada di atas ya, 80. Sedangkan nomor atomnya atau Z sama dengan 35. Oke, kita tempatkan Z di bawah. Jadi, ada Br dengan nomor massa 80 dan nomor atom 35. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari proton, elektron, dan neutron. Nah, sebelumnya kita cek dulu apakah ini unsur yang bermuatan atau tidak. Ada muatannya? Tidak ada ya, di sini tidak ada muatannya. Jadi dia adalah unsur netral atau tidak bermuatan. Maka kita mulai cari ini dari protonnya dulu. Kalau proton jelas ya, proton itu sama dengan jumlah nomor atom. Nomor atomnya adalah 35, maka protonnya adalah 35. Kemudian untuk mencari neutron, ingat ya, neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom. Atas kurangi bawah. Jadi 80 dikurangi 35 adalah 45. Oke. Kemudian kita mencari elektron. Nah, ingat ya, tadi ada 3 kondisi. Kalau netral berarti elektron sama dengan proton. Karena protonnya 35, maka elektronnya 35 juga. Oke? Sudah jelas ya bagian ini. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke. Pada soal kedua, jika nomor atom K adalah 19 dengan nomor massa 39, jumlah proton, neutron, dan elektron dalam ion K+ berturut-turut adalah, nah ingat, ini ada atom K dengan nomor
nomor massa atau A itu 39. Masanya ditaruh di atas ya. Kemudian nomor atomnya atau Z itu ada di bawah adalah 19. Kita tuliskan. Nah, di sini yang diminta dicari jumlah proton, neutron, dan elektronnya bukan unsur K, tetapi ion K+. Oke. Nah, pada ion K+ ini berapakah jumlah proton, neutron, dan elektron? Nah, di sini ada perbedaan ya. Yang diketahui memang sih unsur K, tetapi yang diminta untuk dicari adalah ion K+, gitu. Oke, kita akan coba mengerjakan mulai dari proton dulu. Tapi kita harus ingat, K+, artinya ini unsur netral atau bermuatan? Oke, unsur bermuatan positif ya, ada muatan positifnya dengan muatan plus atau plus 1. Kalau nggak ada angkanya berarti dia plus 1 gitu ya. Nah, kita akan cari dulu jumlah protonnya, maka jumlah protonnya itu sama dengan apa? Jumlah nomor atom. Nomor atomnya berapa? 19, maka protonnya adalah 19. Neutron sama seperti sebelumnya, A min Z atas dikurangi bawah, 39 dikurangi 19 sama dengan 20. Neutronnya 20. Kemudian elektron sekarang. Nah, karena elektronnya di sini pada unsur yang bermuatan, maka aturannya sudah tidak sama dengan proton. Nah, jadi untuk mencari elektron pada unsur yang bermuatan positif, elektronnya itu sama dengan proton dikurangi muatan. Pada yang bermuatan positif, maka proton dikurangi muatannya. Maka elektronnya sama dengan proton dikurangi muatan. Protonnya 19 dikurangi muatannya berapa? 1. Maka 19 dikurangi 1 sama dengan 18. Oke, diingat-ingat ya, kalau misalnya ada soal tipe seperti ini, teman-teman jangan terkecoh. Oke, dicek dulu yang diminta itu ionnya atau unsurnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Jika nomor atom S sama dengan 16 dengan nomor massa 32, jumlah proton, neutron, dan elektron dalam ion S2- berturut-turut adalah. Nah, soal ini setipe dengan soal yang nomor 2 tadi. Di sini ada unsur S dengan nomor massa 32 dan nomor atomnya adalah 16. Nah, yang ditanyakan adalah ion S2-. Berapa sih proton, neutron, dan elektron dari ion S2-? Oke, kita ingat ya bahwasanya karena di sini ada muatan, berarti dia bukan unsur yang netral ya. Dia adalah unsur yang bermuatan negatif karena ini ada min ya, 2- dengan muatan -2 gitu. Oke, nah selanjutnya kita mencari protonnya. Protonnya adalah, jumlah proton adalah jumlah nomor atom. Nah, jumlah nomor atomnya adalah 16. Maka protonnya jumlahnya adalah 16. Sedangkan neutron, sama seperti yang tadi, A dikurangi Z, 32 dikurangi 16. Maka neutronnya 16 juga. Selanjutnya, untuk mencari elektron, maka harus diingat bahwasannya pada unsur bermuatan negatif, elektron sama dengan proton plus muatan. Maka elektron di sini sama dengan proton plus muatan. Protonnya 16, kemudian muatannya adalah 2 ya. Yang diperhitungkan adalah 2-nya saja gitu. Jadi proton plus muatan. 16 plus 2 sama dengan 18 gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, soal yang keempat, suatu unsur X memiliki proton sebanyak 14, elektron 14, dan neutron 15. Tuliskan lambang unsur tersebut, tentunya lengkap dengan nomor atom dan juga nomor massanya. Nah, soal ini kebalikan dengan soal-soal yang sebelumnya. Karena pada soal ini proton, elektron, dan neutronnya sudah diketahui, sedangkan kita diminta untuk menuliskan lambang unsur beserta dengan nomor atom dan nomor massanya. Nah, di sini ada suatu unsur yang belum diketahui unsurnya apa dengan simbol X, yang mana nomor massa
massa dan juga nomor atomnya belum diketahui. Maka kita harus cari dengan menggunakan proton, elektron, dan neutron yang sudah diketahui. Nah, nomor massa kita tahu ya bahwasanya nomor massa sama dengan jumlah proton dan jumlah neutron. Proton ditambah neutron. Protonnya di sini ada 14 dan neutronnya ada 15. Maka nomor massanya adalah 29. Sedangkan nomor atom sama dengan jumlah proton. Nomor atom di sini adalah protonnya, maka protonnya adalah 14 sehingga nomor atomnya juga 14. Selanjutnya, apakah unsur ini netral atau bermuatan? Maka kita cek proton dan elektronnya. Karena di sini protonnya dan elektronnya sama-sama 14, artinya unsur ini adalah unsur yang netral karena jumlah muatan positif dan negatifnya adalah sama. Maka bagaimana lambang unsurnya? Nah, lambang unsurnya seperti ini ya. X dengan nomor atom 14, nomor massa 29. Lanjut ke soal selanjutnya. Suatu unsur Y memiliki proton 13, elektron 10, dan neutron sebanyak 14. Tuliskan lambang unsur tersebut. Nah, ini sama dengan soal yang sebelumnya ya. Ada unsur Y dengan nomor massa dan nomor atom yang belum diketahui, maka kita harus mencarinya. Nah, nomor massa seperti yang tadi ya, sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron, Nah, jadi nomor massa sama dengan proton plus neutron. Protonnya 13, neutronnya 14. Maka sama dengan 27. Kemudian, untuk nomor atom sama dengan jumlah proton. Jumlah protonnya ada 13, maka nomor atomnya juga 13. Selanjutnya adalah kira-kira unsur ini bermuatan atau tidak ya? Kita cek. Apakah proton sama dengan elektron? Tidak ya, protonnya 13, elektronnya 10. Maka ini adalah unsur yang bermuatan karena elektron dan protonnya itu tidak sama. Nah, untuk mencari muatan, rumusnya adalah ini. Muatan sama dengan proton dikurangi elektron. Protonnya 13, kemudian elektronnya 10, maka muatannya adalah plus 3. Oke, nah kenapa kemudian ini bermuatan positif? Karena jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron. Berarti unsur ini bermuatan positif. Maka bagaimana penulisan lambang unsurnya? Nah, seperti ini ya. Y dengan nomor atom 13, nomor massa 27 dan bermuatan plus 3. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Ada suatu unsur Z memiliki proton sebanyak 17, elektron 18, dan neutron 18. Tuliskan lambang unsur tersebut. Ada Z dengan nomor massa dan nomor atom juga belum diketahui. Nah, nomor massanya berapa? Proton plus neutron. Jumlah proton ditambah jumlah neutron. 17 ditambah 18 sama dengan 35. Kemudian nomor atomnya sama dengan jumlah proton, yaitu 17. Nah, maka proton menunjukkan nomor atom. Oke, nomor massa dan nomor atomnya sudah diketahui nih. Nah, selanjutnya kita cek apakah unsur ini netral atau bermuatan. Kita cek ya, proton sama elektronnya apakah sama? Berbeda ya, protonnya 17, elektronnya 18. Maka ini tidak sama. Karena elektron dan proton tidak sama, maka unsur Z ini bermuatan. Nah, bagaimana cara mencari muatannya? Tadi ya, proton dikurangi elektron. Protonnya adalah 17 dan elektronnya ada 18. Maka 17 dikurangi 18 itu kan minus 1 ya. Berarti muatannya adalah minus 1. Nah, karena jumlah proton itu lebih kecil daripada jumlah elektron, maka unsur ini bermuatan negatif, teman-teman. Oke, nah selanjutnya lambangnya ditulis seperti ini. Z dengan nomor atom 17 dan nomor massa 35 dengan muatan min 1. Oke, sekian pembelajaran kimia hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.